Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FSMA directors, honorable speakers, responders, and all participants. Welcome to the 6th International Fecal Sludge Management Conference. We are honored to be the co-host of this year's conference and to hold an offline conference on the Indonesian track. Sanitation is indeed a very important factor for the improvement of our quality of life. Sanitation revolutions triggered by the inventions of toilet had been responsible for saving millions of lives and improving health of humankind during the past 200 years. No other innovations has done more. So important is sanitation to our quality of life that even Gandhi once said, sanitation is more important than independence. But sanitation revolution has not gone far enough. We still live in a world where so many of our fellow human beings are living with no or inadequate sanitations. Unlike global health or education, sanitation has not had the same kind of championship. Truth to be told, even in Jakarta, the largest megacity in the Southern Hemisphere, a capital city of a G20 country, sanitation access for everyone is still a huge problem. Up to 2020, the total coverage surface of wastewater management in Jakarta has received only 23%, with 13.5% is covered by off-site system and 9.5% is covered by on-site system. So our sewer pipeline is only in zone 0 currently. And there are 15 sewerage zones in Jakarta. So we have put sanitation as one of our top priorities. And we're committed to increase the coverage up to 65% by the end of 2022 through the expansions and utilizations of the off-site system. We are now in the process of implementing the Jakarta Sewerage System Development Project, which will start from 5 zones. PD Paljaya, which is one of our regionally owned enterprise, is currently developing a sewer pipeline in the existing Zone 0 through the development of the Krukut WWTP with the moving bed biofilm reactor technology. We also face several challenges in improving sanitation access through the off-site system. These challenges include the time it will take to build the system, the limited land availability within relatively complex area. That's among many other challenges. That's why we're also taking alternative path to improving sanitation access, which is through on-site system, specifically the fecal sludge management. Since 2016, fecal sludge management operation had been transferred to PD Paljaya, and they have been working hard to expand Jakarta sanitation access. Working on this issue is not just about building the hard infrastructure, but it's also about fighting for social justice, minimizing the gap of inequality. So we will never solve poverty without solving water problems, without fixing sanitation issue. And above all, providing access to quality sanitation to all citizens also means allowing everyone to live with human dignity, where they're being valued, they're being respected, because we believe that water and sanitation are basic human rights, and those who are fighting and working hard to provide their fellow human beings with their basic human rights are called heroes. You are our heroes. Again, thank you for the honor to co-hosting this conference. We hope it will be a productive, will be enjoyable, and even a life-saving and life-changing conference. Happy conference, warmest regards from all of us here in Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Semangat sekali hari ini ya. Boleh minta tepuk tangan tadi dong untuk teman-teman kita yang sudah menari adat Betawi tadi ya. Untuk membuka acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu tahu nggak sih tadi nama tariannya apa?
Ada yang dari Betawi nggak? Tadi itu nama tariannya adalah Kembang Serunai, persembahan dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Wah, semangat sekali ya pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian pada acara kita hari ini, Konferensi Vehicle/Management 6 Indonesian Track. Dan hari ini kita akan membahas banyak sekali ya, tentunya berbagi pengalaman dan juga akan bermanfaat untuk kita semua. Dan ini pembahasannya dari berbagai aspek ya. Dan kami ingatkan juga untuk tetap menjaga jarak, mencuci tangan dan juga memakai masker selama acara berlangsung. Dan partisipan kita hari ini juga sudah ada yang ada di Zoom ya. Nanti kita akan ada juga beberapa speech yang mungkin dari Zoom karena mungkin berhalangan hadir pada pagi hari ini. Dan langsung saja untuk membuka acara pada pagi hari ini, saya akan mengundang Direktur Utama PD Paljaya, Bapak Insinyur Aris Supriyanto, Master Engineering untuk melakukan welcoming speech. Kepada Bapak Aris kami persilakan. Baik, yang saya hormati para tamu undangan, narasumber dan para peserta yang hadir di acara FSM 6 ini, baik yang ada di sini maupun yang secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Di hari yang baik ini kami mengucapkan terima kasih pada FSM Alliance karena telah memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi bagian dalam konferensi internasional Vehicle/Management ke-6 yang dilaksanakan secara virtual. Adapun negara Indonesia yang memiliki andil dalam salah satu track, yaitu Indonesian Track, dapat memberikan pengalamannya kepada negara partisipan lain atas upacara yang dilakukan sejauh ini demi kemajuan dalam hal pengelolaan lumpur tangki septik. Kami pun turut berterima kasih kepada para narasumber, penanggap, dan semua pihak dari dalam maupun luar Indonesia atas keterlibatannya dalam penyelenggaraan Indonesian Track pada kegiatan konferensi internasional FSM 6 ini. Karena telah berbagi pengalamannya masing-masing, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, keuangan, operasional, kerjasama dengan swasta, hingga aspek teknologi dan lainnya yang saling berhubungan dan berkesinambungan demi peningkatan pengelolaan lumpur tangki septik di Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, telah terlihat bagaimana komitmen pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals, baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia terus meningkatkan kinerjanya agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dan mampu menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia. Sebagai solusi alternatif dalam percepatan peningkatan akses sanitasi, perlu dilaksanakan kegiatan pengelolaan air limbah sistem setempat, yaitu Vehicle/Management. Sejak akhir tahun 2016, PD Paljaya telah melakukan inovasi pada sistem pewadahan, yaitu memproduksi tangki septik modifikasi bernama Biopal yang dapat mengolah air limbah, baik black water maupun grey water, dan telah tersertifikasi. Sedangkan untuk desludging service dan transportasi, PD Paljaya telah memiliki 31 armada truk yang mengangkut lumpur tangki septik ke instalasi pengolahan lumpur tangki septik.
Selain armada yang dikelola oleh PD Pal Jaya, juga terdapat sekitar 300 armada swasta yang membantu dalam aktivitas penyedotan lumpur tangki septik di Jakarta. Sedangkan untuk membantu pengolahannya, PD Pal Jaya juga mengoperasikan 2 unit pengolahan lumpur di IPLT Pulau Gebang dan IPLT Duruk Sambi dengan kapasitas masing-masing sebanyak 900 meter kubik per hari. Kegiatan FSM di Jakarta juga menemui tantangannya sendiri. Masih banyak ditemukan kondisi tangki septik yang dibangun belum berstandar dan masih bocor, sehingga menyebabkan pencemaran air tanah. Padahal masih banyak masyarakat yang masih menggunakan air tanah ini sebagai pemenuh kebutuhan air harian mereka. Dalam rangka perbaikan kondisi tersebut, mulai tahun 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PD Pal Jaya telah memulai pelaksanaan revitalisasi tangki septik milik warga sebanyak 434 unit yang berada di 4 kelurahan. Dan untuk mulai tahun ini juga dan seterusnya, kita akan melakukan program revitalisasi ini untuk jumlah yang lebih banyak lagi. Akhir kata, selamat atas dilaksanakannya FS6 di Kota Jakarta, berkesempatan untuk menjadi co-host dan juga menyelenggarakan konferensi secara offline dalam track Indonesia. Semoga acara ini berjalan lancar hingga akhir dan dapat memberikan pembelajaran yang baik, khususnya kepada pemangku kepentingan, agar dapat saling bertukar pikiran dan berdiskusi untuk mendapatkan solusi berkelanjutan dalam meningkatkan akses sanitasi aman. Kemudian, ke depannya dapat membuat rekomendasi kebijakan dengan menerapkan praktek terbaik dalam pengelolaan lumpur tangki septik di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aris yang telah menyampaikan kata sambutannya. Dan selanjutnya akan ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan secara virtual dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Ibu Insinyur Diana Kusumastuti MT. Kepada Ibu Diana kami persilakan. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, serta Bapak Ibu peserta The 6th International Fecal Sludge Management Virtual Conference FS6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, izinkan saya mengajak kita semuanya untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka kita dapat menyelenggarakan dan berpartisipasi pada The 6th International Fecal Sludge Management Conference yang berlangsung selama 2 hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi pemerintah Indonesia untuk dapat menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan The 6th International Fecal Management Virtual Conference. Namun, karena situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan dan juga perjalanan dari seluruh negara, maka pelaksanaan ini secara langsung dengan tatap muka tidak dimungkinkan, sehingga kita menyelenggarakan FS6 ini dengan secara online. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada Indonesia untuk menjadi co-host dalam acara FS6 ini, dan tentunya kami berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan track khusus Indonesia sebagai bagian dari FS6 ini. Bapak Ibu,
Hadirin sekalian yang saya hormati, Fecal Sludge Management atau pengelolaan lumpur tinja ini merupakan bagian yang penting dari pengelolaan air limbah domestik bagi negara-negara yang masih bertumpu pada penggunaan sistem pengelolaan air limbah setempat atau sering kita sebut dengan on-site system. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kita memiliki target yang sama untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals yang keenam, ya, poin 2 2030, yaitu akses terhadap sanitasi dan higien yang layak dan juga merata bagi semua, serta untuk menghentikan praktik buang air besar yang di tempat terbuka. Untuk Indonesia, target SDGs ini telah diterjemahkan ke dalam target rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, di mana pada tahun 2024 ini telah ditargetkan adanya peningkatan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%, termasuk di dalamnya 15% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman. Selain itu, pemerintah Indonesia hadir dalam menyediakan layanan sanitasi bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, di mana setiap warga baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan dengan kepadatan wilayah terbangun yang lebih dari 25 jiwa per hektar ini berhak mendapatkan pelayanan air limbah domestik dengan kualitas minimal akses aman. Dalam pencapaian target SDGs, RPJMN dan juga standar pelayanan minimal, Fecal Sludge Management ini menjadi salah satu tumpuan karena saat ini mayoritas Indonesia masih tergantung kepada pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat, di mana baru sekitar 2% yang telah menggunakan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpusat atau sewage system. Hadirin yang saya banggakan, Fecal Sludge Management sangat penting untuk memastikan keberlanjutan satu siklus pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat. Dimulai dari memastikan penggunaan tangki septik yang sesuai dengan standar teknis sampai dengan lumpur tinja, hasil pengolahan dari tangki septik yang disedot secara berkala dan juga diolah pada instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT sehingga kondisinya sudah aman untuk dibuang ke lingkungan. Namun dalam penyediaan infrastruktur untuk mendukung Fecal Sludge Management seperti penyediaan tangki septik, sarana penyedotan dan IPLT tidaklah mudah, ya. Saat ini baru sejumlah 299 ya, kabupaten kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang telah memiliki IPLT. Belum terpenuhinya kebutuhan IPLT di seluruh kabupaten kota ini disebabkan karena wilayah Indonesia yang secara geografis ini merupakan negara kepulauan, di mana terdapat area yang sulit dijangkau, serta adanya perbedaan tingkat komitmen dari pemerintah daerah pada tahap persiapan pengembangan infrastruktur. Ini akan menjadi suatu tantangan dalam melakukan penyediaan yang merata. Saya yakin untuk dapat menyediakan
layanan pengelolaan lumpur tinja yang baik. Tantangan yang dihadapi tidak hanya penyediaan infrastruktur, namun juga tantangan untuk dapat memastikan keberlanjutan infrastruktur tersebut, untuk dapat menyediakan keberlanjutan infrastruktur tersebut. Ini melalui kerangka peraturan yang memadai, menyiapkan institusi pengelola yang handal, ya, profesional dan juga inovatif, yang tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, serta juga memastikan pendanaannya juga yang cukup. Melalui pengembangan berbagai alternatif sumber pendanaan, serta juga tidak lupa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk menunjang kegiatan ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, tentunya kita memerlukan kolaborasi dan juga peran aktif dari berbagai stakeholder yang ada pada level pemerintah, baik nasional, internasional, maupun unsur non-pemerintah lainnya, seperti misalnya badan usaha, akademisi, praktisi, ya, serta mitra pembangunan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, penyelenggaraan FS 6 ini dapat menjadi suatu wadah untuk bertukar informasi dan juga saling berbagi pengalaman terkait dengan pengelolaan lumpur tinja, ya, antar berbagai stakeholder di berbagai negara. Informasi dan pengalaman tersebut ini kami harapkan dapat menjadi pembelajaran dan juga inspirasi yang nantinya dapat dikembangkan oleh para peserta untuk menjadi suatu ide atau inovasi yang baru, ya, dalam mendukung penyelenggaraan sanitasi yang aman dan juga berkelanjutan sesuai dengan porsi dari masing-masing negara, ya, dan daerah, karena tidak akan ada satu solusi yang sama dan juga yang sama persis untuk seluruh negara. Hal ini dikarenakan karena penyelenggaraan sanitasi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan juga budaya. Bahkan di satu negara yang sama pun akan terdapat perbedaan pendekatan dan solusi yang tepat antara satu kabupaten kota dan juga kabupaten kota yang lainnya. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya mengapresiasi dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FS 6 ini, ya, agar kami berharap semoga FS 6 ini dapat berjalan dengan baik, ya, dan lancar, dan juga tentunya dapat membangun kerjasama antar negara dan berbagai stakeholder dalam mencapai tujuan bersama untuk menyediakan akses sanitasi yang aman, yang merata bagi seluruh masyarakat, ya, khususnya bagi negara-negara yang masih bertumpu pada pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Diana selaku Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR atas keynote yang disampaikan, dan selanjutnya masih secara virtual akan ada sepatah dua patah kembali dari Chief of Party USAID IUWASH Plus Pak William J. Parente yang sudah standby di Zoom. Pak Billy, silakan. Selamat pagi, saya Bill Parente, Chief of Party USAID IUWASH Plus.
Saya senang sekali berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu di sini untuk menghadiri kegiatan seminar FSM 6 Indonesia Track, walaupun saya bergabung secara virtual. Yang terhormat, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, Menteri PUPR atau yang mewakili, Direktur PD Paljaya Bapak Aris Suprianto, Ketua Akopsi, Ketua Forkalim, para narasumber dan penanggap, Bapak dan Ibu peserta seminar FSM 6 Indonesia Track. Kemitraan antara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia telah lama terjalin dengan baik di banyak sektor, termasuk sektor air minum dan sanitasi. USAID Indonesia telah berkomitmen untuk melanjutkan kemitraannya dengan pemerintah Indonesia melalui program USAID IUASH Plus, Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene, penyihatan lingkungan untuk semua, di mana program ini ditargetkan untuk membantu pemerintah Indonesia untuk menegakkan akses terhadap air minum yang aman dan fasilitas sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. USAID IUASH Plus juga mendukung untuk percepatan pencapaian akses sanitasi aman seperti yang dimantapkan dalam RPJMN 2020 ke 2024, di mana 90% rumah tangga memiliki akses sanitasi layak, termasuk 15% akses aman. Upaya ini dilakukan melalui dukungan untuk penyusunan regulasi, perkuatan kelembagaan, penyiapan manajemen sistem informasi, peningkatan kapasitas aparatur, promosi dan sosialisasi, serta advice teknis dan non-teknis, dan lain sebagainya. Hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka seminar Fecal Sludge Management FSM sebagai bagian dari kegiatan FSM 6 Conference. FSM Conference merupakan conference terbesar di dunia untuk sektor air limbah domestik, khususnya pengelolaan lumpur tinja yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Dalam kegiatan konferensi ini, kita akan melihat pengalaman praktik baik dan pembelajaran dari seluruh penjuru dunia dalam penerapan manajemen pengelolaan lumpur tinja.